Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir pada hari ini. Izinkan saya untuk berbagi pengalaman saya mengenai implementasi budaya positif di sekolah. Nanti di awal-awal kita akan diskusi beberapa konsep budaya positif ya. Kita saling berbagi. Nah, kemudian nanti saya sharing apa sih pengalaman yang saya alami ketika saya menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, supaya kita kembali fresh, kembali segar, mengembalikan fokus Bapak Ibu semua, kita SBG aja ya, SBG dulu ya. SBG-nya begini, kita pakai tepuk angka. Jadi kalau saya bilang tepuk 1, ya, tepuk 2, nah gitu ya, tepuk 3, bagaimana? Oke, tepuk 4 2 kali ya. Tepuk 5 baru. Nah, siap ya? Oke, sama-sama. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 kali. Wah, konsentrasinya luar biasa. Ini udah seperti tari saman. Oke, nah ini izin saya untuk berbagi implementasi budaya positif di sekolah. Kita eksplorasi konsep ini ya. Nah, kita mulai dari perubahan paradigma. Jadi diharapkan dalam pendidikan ini kita merubah nih paradigma kita dalam proses pembelajaran yang semulanya kita berpikir stimulus respon, sekarang kita berpikir teori korban. Jadi kalau misalnya kita menganggap bahwa kebutuhan kita semua itu sama, gitu ya, padahal kita ubah paradigmanya bahwa semua orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda, gitu ya. Walaupun kita sama saudara, bahkan kembar sekalipun, itu kebutuhannya tidak mungkin sama persis. Ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, stimulus responnya ya. Kita ubah paradigmanya menjadi bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang unik. Dalam kondisi yang sama, setiap orang bisa saja memiliki gambaran yang unik. Ya. Kemudian kita ubah paradigma dari yang kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita ubah paradigmanya, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita selama ini mungkin ketika proses belajar itu ya, kita ingin siswa kita itu memahami kita ingin siswa kita itu mengerti kita. Ya, kita juga perlu memahami cara pandang siswa. Ya, kita juga perlu memahami apa sih minatnya. Nah, itu yang kita ubah ke dalam paradigma prioritas. Selama ini kan kita beranggap bahwa orang lain itu bisa nih mengontrol saya. Padahal sebenarnya yang bisa mengontrol kita itu yang kita sendiri. Yang bisa mengontrol kita itu yang kita sendiri. Yang bisa mengontrol siswa itu, ya siswa itu sendiri sebenarnya. Bukan guru-guru. Kalaupun di kita mengontrol, tapi kalau di dalam intrinsiknya dia tidak setuju, gitu ya, bisa saja perilakunya itu hanya bertahan sebentar. Tapi ketika kita sudah pergi, karena dia tidak ada motivasi intrinsik tadi, akhirnya kembali ke perilaku semula. Nah, kemudian yang semula kita pemaksaan pada saat bujukan gagal ya, terkadang kan kita kalau membujuk ya Bapak Ibu ya, gagal. Akhirnya kita beralih ke pemaksaan, gitu kan? Harus seperti itu pokoknya, gitu ya. Nah, kita rubah menjadi kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan. Bagaimana begini, bagaimana? Kemudian coba lihat dari sudut pandang ini, begitu ya. Lalu misalnya, nah selama ini kan kita berpikir ada benar, ada salah. Bagaimana sih kalau kita berusaha hybrid solution, mencari dua paradigma seperti itulah ya di budaya positif itu kita
Kemudian ke disiplin, ya. Disiplin ini kan sebagai bentuk kontrol diri nih, agar kita dapat mencapai suatu tujuan yang tinggi. Tujuan dari sini kan mengacu pada nilai atau prinsip mulia yang diatur oleh seseorang. Kita namakan ini sebagai nilai kebajikan. Jadi kalau kita sudah mampu menumbuhkan disiplin pada diri, maka segala hukuman itu tidak berguna. Makanya kita harus menyentuh sampai si siswa itu menyadari akan dirinya, sampai si siswa itu menghargai dirinya. Dia menyadari pentingnya nilai-nilai kebajikan universal. Jadinya kalau dia sudah sampai ke intrinsiknya, maka disiplin positifnya akan berjalan sendiri. Kalau anak yang sudah memiliki disiplin positif yang baik, ketika dia terlambat, dia sadar saya ini harus bisa cepat supaya saya tepat tanpa harus dimarah-marahi, tanpa harus ditegur, karena dia sudah punya disiplin positif dan nah, begitu juga dengan motivasi perilaku. Sebenarnya motivasi perilaku ini secara garis besar itu ada 3. Grade yang paling rendah itu ya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi yang grade yang paling rendah, gitu ya. Jadi motivasinya cuma supaya tidak dihukum saja, gitu ya. Nanti grade yang tinggi adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang. Namun ini tidak bagus kalau diterapkan terus, gitu ya. Beri penghargaan, akhirnya terjebaklah pada anak itu tergantung pada penghargaan. Ketika penghargaan tidak ada, dia tidak mau dia. Nah, makanya kita perlu sampai ke motivasi yang ketiga, yaitu menjadi orang yang mereka ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi apa sih yang diinginkan oleh mereka dan mereka mau menghargai diri mereka sendiri. Sampai ke sana, Bapak Ibu, untuk motivasi perilaku. Nah, kita juga perlu memahami kebutuhan dasar sebagai manusia supaya kita bisa menyelami kebutuhan dasar dari siswa kita, gitu ya. Jadi ada yang kasih sayang dan rasa diterima, gitu kan. Kemudian kebutuhan akan kekuasaan atau power, kemudian kebutuhan kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan bertahan hidup atau survival. Jadi kebutuhan dasar ini menurut teori kebutuhan ya, siswa akan melakukan perilaku yang tidak baik, perilaku yang negatif jika ada kebutuhan dasarnya yang tidak. Misal ada siswa itu tiba-tiba berantem, gitu kan? Itu ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, gitu ya. Mungkin ini kebebasannya terganggu sehingga ada muncul perilaku. Mungkin ini kesenangannya terganggu atau ini memiliki haus akan kekuasaan misalnya. Jadi ada kebutuhannya yang kurang lah sehingga muncul perilaku yang tidak baik. Nah, kemudian untuk menyelesaikan permasalahan siswa, guru kan menerapkan posisi kontrol di dalam proses restitusi. Ya, nah, coba berdiskusi kita bersama-sama. Selama ini kita itu sudah berada di posisi mana, gitu ya. Penghukum ini berarti tipikal kontrol gurunya itu yang suka memberikan hukuman. Oke, kamu disetrap, misalnya gitu kan. Oke, kamu push up, nah misalnya begitu. Atau posisi pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu begini, dia tidak menghukum nih, tetapi dia ngomongnya seperti ini. Aduh, Bapak kecewa sekali dengan perilakumu, gitu ya. Aduh, Bapak sangat menyayangkan sekali kenapa kamu seperti itu. Kamu membuat Bapak sangat sedih, gitu ya. Nah, ini memang lebih baik daripada penghukum, gitu ya. Tetapi ini kalau berlaku lama tidak baik. Kenapa? Karena akan menimbulkan rasa tidak nyaman sebenarnya pada siswa kita, dan dia juga ada rasa tidak enak di hatinya karena kita memposisikan
siswa itu merasa bersalah terus. Gitu. Walaupun kita tidak marah-marah ya, tapi dengan mengatakan bahwa kamu membuat bapak kecewa, membuat ibu sedih, gitu, itu justru kurang tepat. Nah, ada yang posisi sebagai teman, gitu ya. Dibalik menghukum dan membuat rasa bersalah, lebih baik memposisikan sebagai teman, gitu ya. Ya, itu pasti bisa. Begini kalau ya udah tidak apa bisa mengerti, gitu ya. Oh ya udah tidak apa-apa, paham kok, gitu ya. Ada kalanya kita bisa seperti itu, tapi juga tidak baik untuk terus. Kenapa? Karena kalau tidak apa-apa, oh ya bapak mengerti. Akhirnya ada ketergantungan. Ada ketergantungan dari siswa kita kepada guru. Ya. Nah, baru ke tipe pemantau. Pemantau dia mengawasi terus nih gurunya ya, mengawasi terus, mengamati terus, melihat. Terus ingat ya peraturan kita itu begini-begini. Ingat ya peraturan itu begini-begini, gitu kan? Nah, yang terakhir baru tipe manajer. Nah, ini yang diharapkan. Kalau tipe manajer ini kita mengajak diskusi bersama-sama, gitu ya. Kita gali lebih dalam apa sih kelebihan, potensi, apa sih kendalanya, gitu ya. Sambil sama-sama kita menemukan solusi. Apa sih yang sudah kita yakini dari awal, kita menemukan solusinya bersama-sama sampai manajer ini mampu menguatkan karakter siswa. Gitu ya, sampai menguatkan karakternya, bukan menjatuhkan karakternya atau membuat dia sedih. Justru kita semakin menguatkan karakter. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, sebelum saya cerita lagi, lanjut, ingin berbagi nih. Selama ini kita refleksi ya, refleksi diri ya. Nah, Bapak Ibu guru berada di posisi kontrol yang mana? Ayo, coba selama ini. Ya, silakan. Kalau dari berdasarkan penjelasan Bapak tadi mengenai hukum, perbuatan salah, atau media, ini dari refleksi saya, sebenarnya selama saya mengajar ini, saya sebenarnya menempatkan diri saya masih pada level teman. Level teman ya. Dulu saya memahami, saya pikir emang yang program itu teman. Iya. Tapi ternyata setelah mendengar penjelasan dari Bapak, ternyata ada yang sebaiknya dia ini pemantau dan yang paling baik adalah manajer. Jadi terima kasih Pak atas penjelasannya. Jadi saya mungkin nanti kedepannya akan mencoba untuk menjadi pemantau dan akan menjadi manajer. Iya. Terima kasih Pak Hadid ya udah berbagi ya. Pak Hadid kan masih muda ya. Jadi mungkin kita kadang merasa gitu posisi sebagai teman aja supaya siswa itu merasa nyaman, gitu ya, tidak segan bercerita. Namun kalau ini kita teruskan itu menjadi kurang tepat ya. Gitu ya. Jadi yang paling tepat itu manajer, karena kalau penghukum, pemerasa bersalah, teman dan pemantau itu motivasinya hanya eksternal saja. Tapi kalau kita sudah di posisi manajer, maka motivasinya menjadi gitu ya. Oke, nah selanjutnya makasih Hanif ya. Nah, kemudian siapa lagi ingin berbagi cerita selama ini sudah yang mana saya sebagai guru gitu. Coba Dalia boleh. Ya, silakan Bu. Baiklah, jadi dari kelima yang Bapak jelaskan tadi ya, ternyata saya selama ini tuh tanpa sadar itu sering memposisikan siswa itu di merasa bersalah gitu. Iya. Sebenarnya saya melakukan itu karena saya nggak mau marah-marah. Kemudian saya berharap dengan menekankan siswa di rasa bersalah itu dia punya kesadaran tersendiri. Padahal itu kan tidak benar. Iya. Sebaiknya ya memang harus sebagai guru itu harus dimengerti manajer. Iya. Yang menimbulkan kesadaran. Iya betul. Gak apa Bu, saya juga dulu awalnya juga seperti itu kan. Saya pikir daripada kita marah-marah, mendingan kita tuh yang lebih halus loh. Yang lebih halus. Tapi coba kita cermati ya dengan kata-kata, aduh, kamu seperti itu, mestinya kamu bisa begini, gitu kan. Kalau itu berlangsung terus, nanti akan muncul ada ketidakpercayaan diri pada diri sendiri. Ada rasa bersalah. Kita kan tujuannya supaya karakternya jadi kuat. Kira-kira seperti itu kan karakternya kuat tidak? Kalau kita kasih rasa bersalah, tidak kan? Nah, lama-lama karakter juga tidak semakin kuat. Nah, seperti itulah makanya ini sama-sama belajar. Saya pun berusaha di posisi manajer ini tidak mudah gitu ya. Memang butuh ekstra keras. Nah, tapi ini harus kita coba gitu ya supaya semakin menimbulkan budaya positif di sekolah. Ya. Nah,
Kemudian ada lagi namanya segitiga restitusi ya. Jadi nanti kita akan tonton pengalaman saya gitu ya. Saya ingin berbagi nih saya menerapkan segitiga restitusi gitu ya. Tentu bertanya-tanya kan, sebelumnya sudah pernah dengar nggak Bapak Ibu? Belum ya. Kalaupun dengar mungkin sedikit gitu ya. Nah nanti kita lihat sih apa sih sebenarnya segitiga restitusi, bagaimana tahapannya. Di sini kan saya tulis ada 3 tahapannya ya. Menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, sama menanyakan keyakinan. Ya kita lihat sama-sama ya video saya. Alhamdulillah ini berhasil saya terapkan, Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua ya. Kita sama-sama. Salah satu praktik segitiga restitusi yang saya pernah terapkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Nah, jadi begitu ya anak-anak. Waalaikumsalam. Zaki. Assalamualaikum Pak Salendra. Waalaikumsalam. Zaki, masuk Ki. Ya Pak. Duduk. Duduk Ki. Ya Pak. Nah, Zaki, kira-kira Zaki tahu tidak mengapa Zaki Bapak panggil ke sini? Ya Pak, tentang keterlambatan saya pada pagi hari ini. Nah, tentang terlambat ya. Nah, jadi Zaki, Bapak tahu ya bahwa setiap manusia itu pasti tidak luput dari kesalahan. Bapak juga dulu pernah ya terlambat ke sekolah. Ya. Namun kan kalau terlambat itu kan kita pasti punya alasan tersendiri. Ya. Zaki, kira-kira apa alasan Zaki tadi mengapa terlambat masuk ke kelas? Kesiangan Pak, jadi terburu-buru tadi tidak sempat untuk sarapan di rumahnya. Tadi Zaki putuskan untuk sarapan di sekolah aja. Tiba-tiba Zaki tidak kepikiran 30 menit sudah terlambat masuk ke kelasnya. Oh, jadi karena makan di kantin terlambat. Iya Pak. Kenapa tidak sempat makan pagi di rumah? Iya Pak, soalnya kesiangan. Oh, pasti. Nah, Zaki masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang pernah kita sepakati? Iya Pak, masih. Masih ingat ya? Terlambat datang ke kelas tadi itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang pernah kita sepakati? Tidak Pak. Tidak ya? Kira-kira tidak sesuainya di bagian mana? Tentang kedisiplinan. Tentang kedisiplinan ya. Nah, sekarang Zaki punya solusi tidak supaya tidak terlambat lagi masuk ke kelas? Iya Pak, sebelumnya Zaki ingin minta maaf kepada Bapak dan Zaki berusaha tidak akan mengulangi kesalahan Zaki pada hari ini dan berusaha untuk datang lebih pagi lagi agar sempat sarapan di rumah. Iya. Oke. Nah, kapan ini mau diterapkannya tidak terlambat dan dia sempat makan di rumah? Besok Pak. Besok ya, janji ya. Oke, Zaki, Bapak sangat apresiasi sekali. Zaki mau bertanggung jawab ya, karena Bapak memang mengharapkan Zaki bisa lebih disiplin, jadi bisa tertib belajar dan tidak tertinggal lagi pelajarannya karena terlambat. Ya? Iya Pak. Oke, nah sekarang Zaki silakan istirahat. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki. Saya sangat senang kepada Pak Salendra yang telah membantu saya dalam menemukan solusi masalah. Dan saya sangat nyaman berdiskusi bersama Pak Salendra. Semoga dengan pembelajaran ini saya dapat menjadi siswa yang teladan dan berbakti lagi pada tata tertib sekolah. Terima kasih Pak Salendra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, ciri-ciri restitusi adalah pemahaman bahwa restitusi diri merupakan cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi bersifat menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di dalam praktik segitiga restitusi terdapat 3 langkah. Langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Pada langkah ini, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Langkah kedua adalah validasi kebutuhan. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan bertindak menjadi orang yang dia. Berikut ini salah satu praktik segitiga restitusi yang saya pernah terapkan. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Zaki masukin. Duduk. Nah, jadi kira-kira Zaki tahu tidak mengapa Zaki berapa kali melakukan ya. Jadi Zaki tidak tahu bahwa manusia itu pasti tidak luput dari kesalahan. Apa itu? Kan kalau kita itu kita pikirkan sendiri. Berarti kira-kira apa alasan tadi mengapa terlambat masuk Sekian dari terguru kami kesempatan terapkan di tadi jadi terapkan di sekolah. Tiba-tiba dari tidak pikiran 30 menit sudah terlambat masuk ke praktik. Jadi karena makan di kantin, dia kenapa tidak sempat makan pagi ini? Kami kesiangan. Oke. Nah, jadi masih ini tidak benar. Keyakinan kelas dan pemikiran seperti ini. Cuma ya, terlambat datang setelah tadi itu akan sesuai dengan keyakinan kira-kira tidak sesuainya di bagian Tentang kedisiplinan. disiplinan ya. Ternyata berarti punya solusi tidak supaya kita melakukan dari masukan. Ya, sebelumnya saya ingin memberikan maaf kepada Pak. Nanti berusaha tidak akan mengulangi kesalahan kita ini dan berusaha untuk melakukan lebih baik lagi agar sempat salah kami. Nah, kapan ini mau diterapkannya tidak terlambat dan dia sempat melakukan di besok ya, nanti ya. Oke, berarti bapak sangat apresiasi sekali. Nanti mau bertanggung jawab ya. Karena bapak memang mengharapkan Zaki bisa berdisiplin, jadi bisa tertib belajar dan tidak ketinggalan lagi pelajarannya karena kelelahan. Ya, oke. Nah, sekarang nanti silakan
menjadi siswa yang teladan dan berbakti lagi pada masa tertib sekolah. Terima kasih Pak Salindra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeay. Ya, jadi apa namanya? Alhamdulillah itu salah satu contoh dari apa segitiga retribusi yang berhasil saya terapkan. Jadi ceritanya si Zaki itu ya, itu kan dia sering terlambat masuk apa namanya kelas padahal kan pelajaran saya gitu ya, akhirnya keluar dari nah, sebelum saya coba kupas nih tentang segitiga retribusinya ke teman-teman belajar, saya mau minta tanggapannya dulu dari Bapak Ibu. Ada yang ingin menanggapi mengenai video ini? Ingin menanggapi mengenai video ini? Ya, Bu Didi. Ya, silakan Bu Didi. Terima kasih kepada Bapak. Tentunya boleh dibuka sedikit di bagian Oh itu ya. Iya. Oh, ya. Yang pas dia yang sudah dipanggil ya. Yang sudah dipanggil. Tadi kan dia lari-lari, dia terlambat kan. Kemudian saya terkejut. Akhirnya pas dia istirahat, saya panggil Jaki untuk memklarifikasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Zaki masukin. Nah, jadi kira-kira Zaki tahu tidak motivasi ambil ke yang keluarga ya. Jadi Zaki tidak melihat bahwa setiap manusia itu tidak luput dari kesalahan. Tapi juga itu pernah namun kan kalau terlambat itu kan kita masih punya alasan tersendiri. Ya, berarti kira-kira apa alasan tadi mengapa terlambat masuk ke kelas? Kesian Pak, dari terkumpul tadi kesempatan berkerapan di mana tadi lagi pusat berkerapan di sekolah. Tiba-tiba dari tidak pikiran 30 menit sudah dapat masuk ke kelas. Jadi karena makan kantin soalnya dia kenapa tidak sempat makan pagi? Iya, ini siang. Nah, tapi masih itu tidak keyakinan kelas yang terlambat datang ke kelas tadi itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kira-kira tidak sesuainya di bagian Tentang kedisiplinan. tentang disiplinnya ya. Nah, silakan nanti punya solusi supaya bisa keluar ini. Ya, sebenarnya saya ingin minta maaf kepada Bapak dan lagi berusaha tidak akan mengulangi kesalahan pada ini dan berusaha untuk datang lebih baik lagi agar sempat bisa panggil. Apa ini mau diterapkannya tidak terlambat dan dia sempat makan di besok ya, jadi ya. Tapi bapak sangat apresiasi sekali. Zaki mau bertanggung jawab ya. Karena bapak memang menyebabkan Zaki bisa berdisiplin, jadi bisa tertib belajar. Dan tidak penting tapi pelajarannya karena terlambat. Ya, oke. Sekarang Zaki silakan masuk. Baiklah, terima kasih Pak. Silakan. Nah, itu ya. Nah, gimana Bu Didi? Terima kasih Pak. Tadi ada beberapa tahapan ya Pak ya. Aktivitasnya, lalu memvalidasi kebutuhan, juga terakhir itu Ya, pertama mencari solusinya ya. Menanyakan keyakinan. apakah tahapan itu harus dilakukan secara berurutan, dan juga yang saya ingin tanyakan terkait dengan keyakinan Pak, karena
sudah berurutan, ya. Karena itu kan kita proses ya, itu namanya kan proses. Jadi kan yang pertama itu kita menstabilkan identitas. Jadi apa namanya? Coba kita lihat dulu ya. Pokoknya intinya menstabilkan identitas ini kan kita mengubah identitas anak itu yang semula gagal karena melakukan kesalahan untuk menjadi sukses. Nah, kita stabilkan dulu identitas kita, jangan langsung marah-marah langsung mundur, karena ini proses. Baru tahapan selanjutnya validasi kebutuhan. Apa sih alasan-alasan di balik itu? Nah, gitu. Makanya ini jadi tahapannya. Gitu ya, tidak mungkin kita langsung ke validasi kebutuhan, langsung menanyakan kamu kenapa begini, kamu kenapa begitu, sedangkan dia belum stabil gitu kan. Jadi distabilkan dulu, validasi dulu alasan-alasannya apa, baru kita tanya keyakinan pada dirinya untuk menemukan solusinya. Nah, sekalian kita coba kupas ya video saya tadi. Kita coba lihat tahap menstabilkan identitas. Nanti sampai ke keyakinan ya Bu ya, yang ditanyakan tadi ya. Coba kita dengarkan baik-baik kata-kata di menstabilkan identitas. Jadi dari itu tapi tidak itu dari kesalahan. Tapi juga itu pernah. Nah gitu. Apa tadi di videonya? Ya, kita tidak luput dari kesalahan. Kemudian malah saya ngomong kan Bapak itu juga pernah terlambat gitu kan. Artinya kan ada apa ya? Ada penerimaan identitas dari Zak. Kita menstabilkan emosinya, mungkin dia yang sombong, cemas, marah. Kita netral dulu sehingga muncul kenyamanan pada dirinya untuk diajak diskusi lebih lanjut. Nah itulah maksudnya telah menstabilkan identitas. Makanya dia tidak bisa ditukar posisinya. Jadi berurutan menstabilkan identitas, kemudian kebutuhan sama berdasarkan. Nah, coba kita lihat lagi. Nah gitu, tadi apa kata-katanya? Ya kita pasti punya alasan. Itu kan artinya walaupun si Zaki ini terlambat ya, itu kan perbuatan yang tidak baik, tetapi saya selalu berusaha berpikir teori kontrol tadi, paradigma teori kontrol bahwa setiap yang dilakukan siswa pasti punya alasan. Jadi kita tidak langsung serta-merta. Lalu saya fokus nih, Zaki, kenapa Zaki melakukan perbuatan seperti itu gitu ya, sampai pada akhirnya kan dari tiba-tiba dari jadi karena makan tadi, kenapa tidak sempat makan pagi? siang. Nah kan jadi akhirnya kan siswanya mau terbuka gitu ya. Oh ternyata alasannya adalah anak itu sebenarnya itu kesiangan, tidak sempat sarapan. Itulah akhirnya dia ke kantin. Ke kantin dia nggak sadar sudah 30 menit gitu. Nah kan akhirnya dia berlari-lari. Nah itu berlari-lari kan sebenarnya dia berlari-lari kan dia sadar gitu kan, dia salah gitu ya. Nah jadi kita coba-coba gali itu. Oh berarti itu yang terjadi keraguan. Lanjut ke tahap ketiga. Tanyakan apa sih yang sudah dia yakini begitu ya, keyakinan kelasnya dia pahami. Terus kita ajaklah sampai menemukan solusinya. Itulah di tahap keyakinan. Masih tidak yang kedua soliditas masih ada. Terlambat datang setelah tadi itu apakah sesuai dengan keyakinan proses tidak ya, kira-kira tidak sesuai di bagian Tentang kedisiplinan. disiplin. Kan
tapi dia sudah yakin bahwa sebenarnya setiap anak itu perlu disiplin gitu ya. Kita coba ingatkan kembali, oh iya berarti saya ini sudah tidak memenuhi keyakinan kelas yang saya percayai bahwa itu harus disiplin gitu kan. Karena berarti punya solusi supaya bisa melakukan ini. Ya, sebelumnya seperti yang dimaaf kepada Pak dan lagi berusaha tidak akan mengulangi kesalahan kita ini dan berusaha untuk datang lebih baik lagi agar sebuah kesalahan ini. Sampai ketemu solusinya ya kan. Oh, artinya sadar sendiri si Zaki gitu kan. Oh, berarti saya harus berbicara lagi, bagus supaya bisa cepat makan. Apresiasi sekali, tapi mau bertanggung jawab ya. Karena apa memang mengharapkan Zaki bisa berdisiplin, jadi bisa tertib belajar, dan tidak terima lagi pelajarannya karena corona. Ya, dan sekarang Zaki silakan silakan. Berarti kira-kira waktu dia balik, apakah dia merasa sedih atau justru karakternya menjadi lebih kuat? Lebih kuat. Nah, itulah yang diharapkan dalam restitusi ini. Jadi dia balik itu tidak ada rasa kekesalan, gitu ya. Justru karakternya menjadi lebih kuat dan kita harapkan dia bisa menjadi lebih disiplin seharusnya. Dan dibukti di akhirnya ada testimoni, oh Pak, dia sudah bisa disiplin dalam keseharian. Ya, nah berbicara tadi apa beda keyakinan dan kesepakatan belajar ya, ini ya, nanti coba kita diskusi bersama-sama. Iya, sekali nanti saya juga akan berbagi, saya juga ada video gitu ya. Jadi awal lingkup kecilnya itu kan peraturan kelas, gitu ya. Peraturan kelas di sini artinya apa sih peraturan kelas, termasuk kita ada siswa kita untuk membuat kesepakatan. Apa sih yang harus kita sepakati supaya belajar kita ini jadi lebih menyenangkan, kita bisa menjadi lebih kondusif gitu ya. Jadi kita ada kesepakatan, karena kalau sudah disepakati beda ya sama kita menjelaskan peraturan. Kalau disepakati itu kan dia merasa terlibat di dalam membuat kesepakatan itu, sehingga rasa ingin ingin mematuhinya itu lebih baik dibandingkan dengan hanya diberikan peraturan saja. Nah, tapi kesepakatan belajar, peraturan kelas tidak bisa, jangan itu terus, kita tingkatkan lagi menjadi dalam bentuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas di sini artinya dia sudah meyakini apa sih nilai-nilai kebajikan universal yang seyogyanya dimiliki oleh seseorang supaya dia bisa menjadi lebih baik. Itu naik lagi, jadi lebih abstrak lah dibanding kesepakatan belajar. Jadi misalnya seperti kasus sakit tadi apa keyakinan kelasnya disiplin, kan bisa disiplin, menjaga kebersihan. Mungkin kesepakatan belajar sebelumnya datang harus tepat waktu, gitu ya. Kita pulang tepat waktu, akhirnya kan muncul nih keyakinan kelas, oh ya berarti kita harus disiplin. Karena terbukti dengan disiplin belajar kita jadi menyenangkan, anak-anak jadi tertib. Akhirnya muncullah lingkungan yang positif, gitu ya. Nanti dari lingkungan yang positif ini menjadi lingkup yang lebih besar, menjadi budaya positif. Nah, inilah ya kita harapkan dari siswa-siswa. Ya, saya berbagi pengalaman ini biar jelas teman-teman semua, gitu ya, begini juga. Melihat nih, saya juga ada video. Selain saya menerapkan restitusi, ya saya juga menerapkan kesepakatan belajar dan keyakinan kelas. Karena saat saya ingin menerapkan restitusi kan saya harus menggali nih keyakinan kelas itu apa gitu. Jadi juga saya coba terapkan ya. Kita lihat videonya bersama. Oke anak-anak, jadi ini adalah kesepakatan belajar kita. Mohon kesepakatan belajarnya dipatuhi supaya belajar kita hari ini berjalan dengan tertib. Oke? Sip. Ya, silakan bisa. Keyakinan kelas kita harus saling tolong menolong. Oh, saling tolong menolong ya. Ya Pak, Ya, silakan Rizky. usul kita keyakinan kelas kita disiplin Pak. Oke, disiplin ya. Pak.
jadi kita sudah mendapatkan kesepakatan bersama mengenai keyakinan kelas. Ya, kita review kembali keyakinan kelas kita. Yang pertama apa? Menjaga kebersihan. Yang kedua? Saling menolong. Yang ketiga? Sifat alat ke tempat semua. Ya, yang keempat? Disiplin. Dan yang terakhir? Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ya, itulah keyakinan kelas kita, ya. Kesepakatan belajar kita, mohon kesepakatan belajarnya dipatuhi supaya belajar kita hari ini berjalan dengan tertib. Oke? Setelah kita tonton dulu, nanti kita evaluasi bersama. Oke. Ya. Ya, Ini sudah mulai ke keyakinan kelas. oh saling tolong ya. Ya, silakan Rizky. Oke, sini ya. Oke, baik anak-anak, jadi kita sudah mendapatkan kesepakatan bersama mengenai keyakinan kelas. Ya, kita review kembali keyakinan kelas kita. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Nah, ya kan? Jadi ketika diingatkan kembali kepada keyakinan kelasnya, oh iya, ya kan salah satu keyakinan kelas kan harus disiplin, kata Zaki. Sadarlah dia gitu ya. Akhirnya dia berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri gitu ya. Nah, jadi dalam bentuk keyakinan kelas pun bukan guru yang langsung menyebutkan, tetapi kita beri keleluasaan keterlibatan dari siswa-siswa kita. Jadi kan ada tuh misalnya Kesepakatan bersama mengenai keyakinan kelas. Ya, kita review kembali keyakinan kelas kita. Yang pertama apa? Kita mendapatkan kesepakatan bersama mengenai keyakinan. Rizky, ya. oh saling tolong ya. Anak terlibat Pak, keyakinan kelas bagi yang siswa tadi, oh kita perlu saling tolong menolong Pak, gitu kan? Ya, silakan Rizky. Oke, disiplin ya, ada kesulitan disiplin gitu kan? Akhirnya bersama-sama kita tetapkan keyakinan kelas. Oke, baik anak-anak, kita gitu kan? Nah, itu ya, jadi ada menjaga kebersihan, saling menolong, disiplin dan sebagainya. Jadi kita kembalikan kepada keyakinan kelas begitu, sehingga kalau ini mereka sudah yakini bahwa ini merupakan nilai kebajikan yang diperlukan, sehingga muncul secara intrinsik disiplin-disiplin positif tadi begitu ya. Dia ingin berubah, dia menemukan solusinya, dibanding kita marah-marah, menghukum, ya kan, membuat rasa bersalah, itu tidak efektif. Tapi kalau kita kembalikan pada keyakinan kelasnya, kita ajak diskusi apa yang dilakukan untuk mencapai keyakinan kelas itu, nah mudah-mudahan siswa akan tergerak, dan ketika dia sudah balik ke kelasnya, karakternya itu menjadi lebih kuat. Nah, begitu Bapak Ibu yang diharapkan dari keyakinan kelas. Nah, dari semua budaya positif ini, kira-kira ada tidak yang masih perlu dikonfirmasi atau didiskusikan lagi? Silakan Bapak. Ayah, silakan Bu Silakan. Terima kasih Pak Sairendra. Saya sangat tertarik dengan informasi yang sudah Bapak bagikan kepada kami tadi, khususnya mengenai budaya positif tadi. Jadi saya ingin bertanya Pak, kan tadi kata Bapak untuk mencapai budaya positif itu kan biasanya dimulai dengan kesepakatan kelas. Jadi saya punya contoh kasus. Jadi di kelas saya mengajar itu ada suatu kesepakatan kelas yang dibuat bersama-sama dengan siswanya bahwa dilarang bermain handphone ketika kegiatan pembelajaran sedang berlangsung. Kalau dia bermain
diskusi ya. tadi supaya kita sebagai guru bisa menjadi manajer yang baik dan tidak menjadi penghukum, karena kan tadi kan sesuai kesepakatan kelas HP-nya kalau dimainkan saat belajar Iya, oh iya, takutnya malah jadi seperti menghukum siswa ya. Nah ya, coba kita balik lagi ke video tadi, kita diskusi aja sama-sama ya. Kira-kira kalau kendala anak yang main HP itu bagaimana proses segitiga restitusinya begitu ya. Saya langsung saja ke tahapannya saja supaya selamat menyaksikan pembelajaran ini. Waalaikumsalam. Zaki masuk nih. Yang sama ya, kalau kita panggil anak yang bermasalah, mau ada kasus kan? Saya kasih misalnya anaknya main HP, saya ingat nanti. Nah, jadi kira-kira Zaki tahu tidak apa waktu yang keluarga juga. Nah, jadi Zaki adalah tahu ya bahwa setiap manusia itu pasti tidak luput dari kesalahan. Tapi juga itu pernah Nah, jadi kan sama bu tahapannya, jadi menstabilkan identitas berarti ketika si anak datang sama ya, jadi ya setiap orang itu tidak luput dari kesalahan gitu. Nggak apa-apa, ibu juga sebenarnya suka main HP kan begitu ya kan? Ya gitu, jadi kita netralkan dulu, kita stabilkan dulu supaya anaknya lebih mudah nyaman untuk diajak berdiskusi, barulah kita lanjut ke validasi kebutuhan gitu ya. kan kalau di awal itu kan kita pasti punya alasan tersendiri. Jadi kira-kira apa alasan bagi tadi mengapa keluarga masuk ke kelas? Sama kan kita mulai dari ya setiap orang itu pasti punya alasan ya. Ingat Bapak Ibu, walaupun itu perilakunya tidak baik, tetap kita berada di posisi kontrol bahwa semua perilaku siswa itu pasti punya alasan. Nah, Bu Yola kira-kira anaknya alasannya apa? Waktu dia main HP? Nah, berarti kan ketika ada riset itu kan begini ya, kita bisa ajakkan ke validasi kebutuhan apa adakah cara-cara yang lebih efektif begitu kan, artinya yuk kita sama-sama ajak siswa kita berdiskusi adakah cara yang lebih efektif supaya si siswa bisa tetap belajar dan dia juga bisa tetap menerima telepon tadi begitu ya kan. Kita mulai dari membawa dia ke menanyakan keyakinan. Dari Nah, apakah main HP itu apakah sesuai maka bermain HP itu sesuai dengan keyakinan kelas kita gitu ya. Nah jadi ketika ibu membuat kesepakatan yang tidak boleh main HP, konsekuensi HP-nya diambil, itu kan masih di tahap kesepakatan belajar, belum menuju keyakinan. Dan kalau sudah menuju keyakinan, kita hindari yang namanya hukuman, kita hindari yang namanya konsekuensi. Nah, kita kembalikan kepada teori kontrol tadi, memunculkan motivasi. Nah, keyakinan kelasnya ini misalnya saling menghargai gitu ya, baik menghargai siswa, baik itu menghargai guru, fokus pada pembelajaran di kelas. Nah, jadi kalau sudah dibawa kembali ke keyakinan kelas tadi, siswa akan tergali, oh iya, berarti saya kalau main HP itu sih berarti jadinya tidak menghargai guru dong yang ngajar gitu kan. Berarti saya jadinya tidak fokus. Oh iya, berarti lain kali saya mungkin siswanya akan sadar, oh
Berarti saya lain kali harus izin dong dengan guru supaya gurunya dihargai, belajar, dan kita tidak mengganggu kawan yang lain kan? Dan kita izin keluar masih bisa menerima telepon atau chat. Jadi gitu kira-kira solusinya ya. Jadi intinya adalah Bapak Ibu apapun yang kita alami, saya juga masih belajar ya. Saya juga masih belajar. Ketika kita melakukan proses restitusi ini, kita stabilkan dulu emosi. Mungkin selama ini kita refleks diri saja ya. Saya pun pernah merasakan sakit emosinya kadang ketika siswa magang pun bawaannya mau langsung marah kan. Kamu juga sudah Bapak bilang gitu kan. Dulu ya terkadang itu masih terpancing. Bahkan setelah belajar dari restitusi, oh iya, kita stabilkan dulu. Kita beri kenyamanan siswa untuk bercerita, untuk berdiskusi dengan kita lebih lanjut. Baru validasi kebutuhan. Perlu kita dengar, kalau pengalaman saya ya, perlu kita dengar alasannya. Siswa bolos, apa? Siswa tidak pakai seragam, apa? Siswa rambutnya panjang, oh langsung saya digunting, jangan. Tanya dulu alasannya. Kita kembalikan sesuai tidak dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kan sudah sesuai dengan nilai-nilai mulia ya, nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini oleh siswa-siswa kita, sehingga dengan menerapkan keyakinan kelas itu menimbulkan budaya-budaya positif. Sudah kembali. Pada akhirnya kita berposisinya sebagai apa? Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer? Kita sebagai manajer. Kenapa? Karena kita ada proses diskusi, ada proses penguatan karakter, proses memfasilitasi sampai menemukan itu. Ya, mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya, ini hanya sebagian kecil saja, tapi saya saling berbagi supaya di sekolah kita ini kita sama-sama membangun sekolah kita supaya menimbulkan lingkungan positif dan budaya positif untuk ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Bu Iberti. Panjang namanya Bu. Bu, silakan. Siswanya, dan itu adalah salah satu yang sangat membutuhkan saat ini. Ingat pengalaman dulu itu gurunya langsung ada gimana saya ya tertulis ya, ya betul. Tidak terlambat lagi. Menulis 100 kali. Ya betul ya. Itu memang menjadi sebuah refleksi juga bagi kami untuk menerapkan budaya positif. Nah, yang saya tanyakan Pak, untuk mengimplementasikan hal seperti ini, jika itu kasusnya satu orang yang terlambat, kalau misalnya ada dua yang terlambat, apakah dilakukan dengan dua orang bersamaan atau berdasarkan bagaimana? Oh iya, ya Bu Iberti ya. Jadi kalau ini berbicara pengalaman ya, kalau berbicara pengalaman, ya betul ya, ini semoga jadi pelajaran bagi kita bahwa kita selama ini jangan lagi ya, oh saya berjanji tidak akan terlambat nulis sampai banyak gitu ya. Kita coba hindari seperti itu karena kan itu tidak menguatkan karakter, justru itu menimbulkan ketidaknyamanan gitu. Atau karena terlambat suruh lari keliling lapangan gitu kan, itu kan tidak sesuai ya, tidak relate ya. Kalau misalnya dia pelajaran olahraga mungkin masih bisa sesuai ya, karena dia supaya badannya bugar. Tapi kalau pelajaran matematika, bahasa Indonesia misalnya itu kan tidak relate. Nah, kasus terlambat misalnya Bu ya, misalkan dua orang terlambat nih mau kita selesaikan. Kan tadi kita sudah kembali ya pada paradigma ya, bahwa setiap orang itu kan punya gambaran yang berbeda. Jadi seyogyanya kita panggilnya itu secara pribadi, secara individu. Karena setiap individu itu pasti punya alasan tersendiri, punya alasan yang berbeda. Ya, jangankan dua orang, karena dua bersaudara bahkan
dua orang kembar sekalipun bisa saja memiliki alasan, punya minat, punya kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi seyogyanya kita panggil satu persatu supaya apa ya, minat kebutuhan masing-masing siswa itu bisa kita gali. Kecuali bisa kejadiannya melibatkan dua orang, misalnya dia berantem nih berdua, otomatis kan kita panggil nih mereka berdua untuk mengkonfirmasi begitu ya. Tapi kalau yang ada yang sifatnya individu bisa kita gali ya seyogyanya individu, karena supaya kita bisa menggali lebih jauh karena alasan-alasannya, dan setiap anak pasti punya alasan yang personal, pasti punya gitu ya, ngerti ya. Ini saya berbagi pengalaman sekali lagi, semoga bermanfaat ya. Dan saya juga masih belajar, ini juga masih baru, sama-sama ya. Yuk kita sama-sama menerapkan ini di sekolah kita perlahan-lahan. Kita bisa saling sharing gitu ya. Saya pun juga mungkin masih ada salah gitu ya. Jadi sama-sama kita saling berbagi. Oke, baik Bapak Ibu, ada lagi? Sudah cukup? Sudah jelas ya? Oke, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk berbagi gitu ya, di tengah-tengah Bapak Ibu yang aktivitas yang luar biasa mengajar anak-anak kita. Semoga dari ya ini masih sedikit sekali ya apa yang sudah saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat kita semua, jadi bahan refleksi saya juga. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan budaya-budaya positif ini di sekolah kita ya. Jadi saya kita coba review lagi Bapak Ibu. Apa saja tadi budaya-budaya positif yang sudah kita diskusikan tadi? Ada yang masih ingat? Yang pertama tadi apa? Ini kan perubahan paradigma ya. Ya, jadi perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Kemudian apa lagi yang kita bahas tadi? Ya, disiplin positif gitu kan, bagaimana kita mewujudkan disiplin sehingga anak kita itu menjadi disiplinnya itu muncul bukan karena hukuman tapi karena ada motivasi itu. Terus apa lagi tadi kita diskusikan? Iya. Iya, motivasi ada berapa sebenarnya tadi? Ada 3 gitu kan, dari yang menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan sampai menghargai diri sendiri, baru ke restitusi. Masih ingat Bapak Ibu restitusi tadi tahapannya apa saja? Tiga restitusi. Iya, menstabilkan. Setelah menstabilkan, apalagi kita validasi kebutuhan. Lalu yang terakhir menanyakan ya. Jadi menanyakan keyakinan supaya kita bisa menemukan solusinya. Karena harapan kita supaya berada di posisi kontrol yang mana? Sebagai Pak Hanif sebagai manajer. Jadi kita hindari posisi kontrol yang penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau gitu ya. Karena ini hanyalah bersifat motivasi eksternal, tidak berlangsung lama, hanya berlangsung singkat. Jika tidak dipantau, gitu ya, dia akan kembali ke perilaku. Namun kalau kita posisi manajer sudah ada nih, karakternya sudah kuat seperti kasus kita tadi, insya Allah mudah-mudahan ketika dia kembali ke kelas, rasa disiplin untuk tidak terlambat itu semakin kuat. Dia semakin gitu ya Bapak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih atas waktunya, lebih dan kurangnya mohon maaf apabila ada hal-hal kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih atas waktunya, saya bisa berbagi pengalaman. Mudah-mudahan dari pengalaman saya ini bisa menginspirasi kita semua dan bisa mendorong kita. Dan kita juga dengarkan kita guru yang lain ya, untuk bersama-sama kita membangun daya positif di sekolah. Baik, saya kiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 kali.